Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi kelas PAI 6A. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai penunjukan lafaz al-amr terhadap hukum dan pengertian al-nahi. Sebelum itu, kita akan membahas secara singkat apa itu definisi al-amr. Lafaz al-amr menurut bahasa yaitu berasal dari kata amaro ya'muru amron yang berarti perintah. Sedangkan menurut istilah, al-amr merupakan suatu tuntutan atau perintah dari yang derajatnya lebih tinggi kepada derajatnya yang lebih rendah. Misalnya, perintah dari Tuhan kepada hambanya untuk mengerjakan sholat, atau zakat, atau puasa. Penunjukan lafaz al-amr terhadap hukum. Ada beberapa tuntutan lafaz al-amr terhadap hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, untuk hukum wajib. Contohnya seperti di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 77 yang bunyinya wa aqimus sholah wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Amar dalam hukum wajib ini ditandai dengan lafaz wa aqimu dan wa atu. Nah, dari sini jelas bahwa perintah untuk sholat dan tunaikanlah zakat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang sebawahnya. Yang kedua yaitu untuk hukum sunnah. Contohnya di dalam Quran Surah An-Nur ayat 33 dengan lafaz fakatibuhum. Lafaz fakatibuhum pada ayat tersebut mengandung makna kemerdekaan atas pembayaran cicilan yang dianggap sunnah, sehingga barang siapa yang menganggapnya tidak perlu, maka tidak ada ancaman apa-apa bagi mereka. Yang ketiga yaitu untuk suruhan mendidik atau irsyad. Contohnya seperti di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 tentang persaksian jual beli yang berbunyi lafaznya itu wastashhidu, dan saksikanlah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik umat untuk mendatangkan dua orang saksi pada saat berlangsungnya akad jual beli. Yang keempat yaitu untuk suruhan ibahah atau boleh. Contohnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 yang bunyinya kulu washrobu mir rizkillah, yang artinya makan dan minumlah dari rezeki Allah. Perintah dalam ayat tersebut tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima amar tersebut, sehingga tidak ada sanksi hukuman ataupun janji pahala. Yang kelima yaitu untuk hukum ta'dib atau adab, seperti perintah Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari nomor 4957, yang artinya Nabi SAW bersabda, wahai gulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Nah, dalam hadis ini Nabi menganjurkan untuk mengutamakan adab. Yang keenam untuk hukum tahdid atau mengancam. Contohnya dalam Quran Surah Ibrahim ayat 30 yang bunyinya qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar, yang artinya bersenang-senanglah kamu karena tempat kembalimu adalah neraka. Meskipun dalam ayat ini digunakan sigot amar, namun tidak mengandung tuntutan apa-apa, tetapi disebutkan janji yang tidak enak. Yang ketujuh untuk imtinan atau kenikmatan. Contohnya dalam Quran Surah Al-An'am ayat 142 yang berbunyi kulu mimma razaqakumullah, yang artinya makanlah dari apa-apa yang diberikan Allah kepadamu. Meskipun imtinan ini hampir sama dengan ibahah dalam segi tidak mengandung tuntutan apa-apa, tetapi pada imtinan ini ada qarinah atau petunjuk berupa kebutuhan kita padanya. Yang kedelapan untuk ikram atau memuliakan yang disuruh. Contohnya seperti dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 46 yang berbunyi udkhuluha bisalamin aminin, yang artinya masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat dan aman.
Yang kesembilan, untuk taskhir atau menghinakan. Contohnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 65 yang bunyi lafaznya yaitu kunu qiradatan khasiin, yang artinya jadilah kamu kera yang hina. Walaupun dalam ayat ini tidak mengandung tuntutan, tetapi tidak mungkin Allah menuntut orang atau manusia menjadi kera. Yang ke-10, untuk takjis atau disebut juga untuk menyatakan ketidakmampuan seseorang. Sebagai contoh dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23 yang bunyi lafaznya fa'tu bisuratin min mislih, yang artinya maka datangkanlah satu surah yang menyamainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya sudah tahu kemampuan seseorang itu tidak dapat menyampaikan satu ayat pun yang sama seperti di dalam Al-Quran. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk menyampaikan satu ayat tersebut. Namun suruhan ini bukan makna yang sebenarnya, tapi hanya untuk menyampaikan ketidakmampuan manusia untuk menyamainya. Yang ke-11 yaitu untuk ihanah atau yang berarti merendahkan. Contohnya seperti dalam Quran Surah Ad-Dukhan ayat 49 yang bunyi lafaznya yaitu Dzuk innaka antal azizul karim, yang artinya rasakanlah sesungguhnya kami adalah orang yang perkasa dan mulia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang kafir yang masuk neraka, dan di sini sebagai ejekan kepada orang kafir tersebut yang ditandai dengan lafaznya tadi yaitu Dzuk, rasakanlah. Yang ke-12 itu untuk taswiyah atau menyamakan orang yang berbuat dengan yang tidak berbuat. Contohnya dalam Quran Surah At-Tur ayat 16 yang bunyi lafaznya itu fasbiru wala tasbiru, yang artinya baik kalian bersabar atau tidak, itu sama saja bagi kalian. Amar dalam ayat ini bukan maksud untuk menyuruh mereka itu bersabar atau tidak, tetapi hanya maksudkan baik kalian bersabar ataupun tidak itu sama saja bagi mereka. Yang ke-13 untuk doa atau permohonan. Contohnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 201 yang bunyi lafaznya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia maupun di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Nah, amar dalam ayat ini juga merupakan suatu perintah, namun perintah dari hamba ke Tuhannya untuk berilah kebaikan kepada kami ya Allah. Itu merupakan suatu perintah dari hamba ke Tuhannya. Nah, amar di sini juga disebut dengan amar atau perintah, namun dalam bentuk suatu permohonan. Yang ke-14 untuk tamani atau yang berarti penciptaan. Sebagai contoh dalam Quran Surah Yasin ayat 82 yang bunyi lafaznya itu kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Amar dalam ayat ini mengarahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan alam. Berikutnya kita akan membahas mengenai al-nahi. Al-nahi menurut bahasa merupakan suatu larangan, sedangkan menurut istilah al-nahi merupakan tuntutan yang berupa ucapan agar perbuatan itu ditinggalkan yang datangnya dari orang yang derajatnya lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Contohnya seperti larangan wanita haid untuk melaksanakan sholat. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai penunjukan lafaz al-amr dan pengertian al-nahi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan, serta kehilafan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.